Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Anggri. Saya mahasiswa dari Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada Ibu dan Bapak tentang tumbuh kembang anak, gizi seimbang, dan saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu corona dan mengajarkan Bapak kembali caranya cuci tangan dengan baik. Apakah kita bisa mulai, Pak, Bu? Nah, Saya bagikan dulu leafletnya, nggih. Baik, kita mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang dulu, nggih, Pak, Bu. Yaitu yang pertama itu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram, pound, atau kilogram, ukuran panjang pada meter dan sentimeter, dan umur individu. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pemantapan, misalnya hormon endokrin, kecerdasan, dan emosi. Pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Kedua proses itu saling berkaitan secara simetris, nggih. Faktor lingkungannya itu faktor lingkungan yang mempengaruhi anak sebelum lahir, misalnya gizi ibu pada waktu hamil. Setelah itu mekanis, toksin atau zat kimia. Dan faktor lingkungan yang mempengaruhi anak sesudah lahir yaitu lingkungan biologis, faktor fisik, faktor psikososial, faktor keluarga, dan adat istiadat. Kebutuhan dasar seorang anak itu ada 3. Yang pertama itu kebutuhan fisik, yaitu asuh dari bapak dan ibu. Setelah itu kebutuhan emosi atau kasih dan sayang, terutama dari bapak dan ibu juga. Yang terakhir itu kebutuhan akan stimulasi mental atau asah. Setelah itu ciri-ciri tumbuh kembang. Tumbuh kembang adalah proses yang terus-menerus. Setelah itu ada masa terjadi percepatan atau perlambatan serta laju tumbuh kembang anak. Setelah itu pola perkembangan anak sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Perkembangan berhubungan dengan pematangan sistem syaraf. Arah perkembangan anak adalah dari kepala ke kaki. Dan perkembangan anak pada usia prasekolah itu 1. Membutuhkan asupan gizi seimbang. Anak bapak dan ibu kan termasuk anak usia prasekolah karena umurnya masih di bawah 6 tahun. Saat itu membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Setelah itu pemenuhan akan belajar untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Setelah itu pemenuhan akan kebutuhan bermain. Jadi izinkan anak itu untuk bermain dengan teman sebayanya gitu. Setelah itu akibat atau bahaya tumbuh kembang anak yang terlambat. 1. Anak merasa rendah diri yang menimbulkan perasaan tidak bahagia. Kegagalan proses perkembangan dalam kebutuhan belajar. Setelah itu anak jarang bermain sehingga emosionalnya tidak stabil. Ketidaksenjangan sosial yang sering ditunjukkan dengan penolakan sosial. Pemenuhan gizi yang kurang dan sulit mendapatkan penguasaan tugas perkembangan baru dalam proses perkembangan. Ya, seperti ini Pak, Bu, penjelasan saya tentang tumbuh kembang. Ada yang ditanyakan? nggak ada. Setelah itu kita tentang gizi seimbang, ya. Gizi seimbang pada usia anak 2-5 tahun. Anak bapak dan ibu kan umumnya baru 5 tahun. Gizi seimbang itu membiasakan makanan sehat beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan berolahraga, dan pantau berat badan anak. Pedoman umum gizi seimbang itu 1. Makan makanan ragam vitamin dan mineral. Makanlah makanan sesuai dengan kebutuhan energi. Setelah itu, makanan sumber karbohidrat setengah dan kebutuhan energinya setengah.
Batas konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. Gunakan garam beriodium juga, Bu. Makan makananlah yang bersumber dari sumbernya zat gizi. Itu zat gizi, nggih. Biasakan makan pagi, jadi anaknya itu harus dibiasakan sarapan. Minum air bersih dengan jumlah yang cukup. Minum air putihnya itu harus rutin, nggih. Lakukan kegiatan fisik dengan olahraga. Hindari minuman berkemasan. Jangan ajarkan anak untuk sering jajan ciki-ciki seperti itu ya. Setelah itu tips pemberian makan dihidangkan secara menarik, bentuk dan warnanya beragam dan pada suhu yang sedang. Utamakan makanan berkuah. Berikan makanan yang sudah dikenali dengan sedikit makanan yang baru dikenali pada anak. Makan dengan jarak waktu 3-4 jam, Bu. Dan jangan diberikan terlalu sering. Baik, sumber zat pada makanan itu ada 3. Yang pertama ada sumber zat tenaga yang berasal dari karbohidrat, lemak. Karbohidrat itu bisa terkandung di nasi, kentang, jagung, gandum, umbi, sagu, dan roti dan tepung-tepungan. Sedangkan lemak itu pada minyak, santan, dan lemak hewani. Yang kedua, sumber zat membangun itu sumbernya protein. Sumber protein itu berada di tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Setelah itu sumber zat pengatur itu mengandung vitamin dan mineral, terkandung paling banyak itu pada sayur dan buah-buahan. Setelah itu pola menu gizi seimbang, menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Setelah itu makan berbagai jenis bahan makanan terdiri dari sumber zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Baik, sudah selesai tentang sumber zat gizi seimbang pada anak usia 2-5 tahun. Kalau boleh tahu apakah anak bapak dan ibu suka makan sayur? Tidak. Baik, karena kebutuhan sayur itu kebutuhan yang penting untuk anak-anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ibu itu harus bisa memasak semenarik mungkin masakan sayur itu agar anak ibu itu bisa suka seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa sayur itu termasuk zat pengatur yang mengandung vitamin dan mineral. Jadi harus bisa mungkin dikonsumsi oleh anak ibu. Baik, kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang COVID-19 atau corona itu. Apakah masih ingat? Lupa. Baik, saya jelaskan kembali, nggih. Coronavirus itu suatu kelompok atau keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Virus corona itu bisa menyebabkan gangguan sistem pernafasan, pneumonia akut, bisa sampai kematian juga. Setelah itu, gejala dari corona itu ada 3 yang utama, itu demam, sama gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Setelah itu penularannya pencegahannya virus corona itu yang satu melindungi mulut dan hidung dengan menggunakan masker. Seperti saat ini kita menggunakan masker, di luar rumah pun kita harus juga menggunakan masker. Setelah itu menjaga kebersihannya dengan cara cuci tangan. Masih ingat langkah 6 cuci tangannya 6 langkah? Ya, dan nanti kita praktek kembali cuci tangan 6 langkah ya. Setelah itu menghindari kontak fisik terlalu dekat dengan seseorang. Jadi kita harus berjaga jarak dengan orang lain. Setelah itu menghindari kontak fisik dengan hewan peliharaan. Dan memasak masakan daging, telur hingga matang, jangan setengah matang. Baik, sudah. Ada yang ditanyakan tentang corona? Tidak. Baik, kita belajar kalian cuci tangan kembali. Seperti ini, seperti gambar yang ada di sini. Ada 6 langkah. Baik, saya kasih hasil dulu, nanti bisa diberagakan. Ya. Oke, Pak. Baik, kita mulai ya. Yang pertama diusap-usap. Setelah itu di punggung-punggung. Di punggung seperti ini. Setelah itu seperti ini. Di sela-sela jari. Setelah itu dikunci jarinya. Seperti ini. Setelah itu diputar-putar di area ibu jari. Setelah itu jarinya itu digosok-gosokkan di telapak tangan seperti ini. Ini namanya cuci tangan dengan 6 langkah. Jadi setelah beraktivitas, sebelum makan harus
Cuci tangan dulu dengan 6 langkah untuk menghindari dari virus apapun, bukan cuma dari corona, tapi dari bakteri apapun seperti itu. Sudah paham? Insya Allah Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudah selesai memberikan pendidikan kesehatan tentang tumbuh kembang anak, gizi seimbang pada anak, dan mengajarkan Bapak Ibu cara cuci tangan dan menjelaskan dengan singkat apa itu COVID-19. Ya. Baik, kalau Bapak Ibu sudah paham, saya izin kembali ke rumah saya. Semoga pendidikan kesehatan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih ya. Iya.